Ya, balik lagi sama gua AJ di channel Solusi Investasi. Dan hari ini gue mau bahas topik yang menurut gua cukup menarik ya. Cara mendapatkan Web3 jobs dengan gaji yang cukup besar dan kerjaan-kerjaannya non-teknis atau bukan hubungannya sama teknis. Tapi sebelum gua masuk ke sana, gue mau kasih ilustrasi dulu nih. Kemarin ada drama yang menurut gua luar menarik banget. Itu namanya Soham Pareh. Si Soham Pareh itu di sebelah sini. Ting gitu ya. Soham Pareh ini adalah engineer dari India yang berhasil dalam 1 tahun kerja di 10 company secara berbarengan. Ini di satu sisi dia making 1,5 juta dolar per tahunnya. Ini luar biasa sekali guys. Legendary Soham. Sebelum gue lanjut lagi kenapa Soham itu relevan, kita butuh tahu dulu dong Web3 jobs tuh jenis-jenis pekerjaannya yang non-teknis apa aja. Nah kebetulan ada banyak, nih gue sebutin ya. Salah satunya yang pertama, kalau kalian jago desain, otomatis namanya desain grafis. Karena setiap project itu pasti butuh materi-materi yang akan dia posting di sosial medianya, baik itu X, Instagram, Telegram, website, apapun itu. Nomor 2, kalau misalnya kalian udah biasa ngobrol dan membangun komunitas, tentu saja menjadi komunitas manager community. Salah, community manager. Nah, community manager ini paling banyak ya di Indonesia karena rata-rata project itu butuh membangun satu komunitas di negara lokalnya dan membutuhkan orang yang memang fasih dalam bahasa lokal tersebut. Lanjutnya ada biasanya itu business development. Business development bedanya dengan community manager. Business development itu gimana cara mengembangkan bisnisnya. Ini juga salah satu job non teknis yang menurut gue paling banyak dimasukin oleh orang-orang atau talent-talent dari Indonesia. So, sekarang orang mulai bertanya nih sama gue, Bang, gimana sih cara dapetnya? Terus kenapa gue harus milih Web3 jobs? Kita masuk ke dalam sini. Kenapa kita harus milih Web3 jobs? Nomor 1, Web3 jobs itu antara supply dan demand-nya sekarang tidak seimbang. Karena demand-nya menurut gue cukup banyak, tapi supply talent-nya tidak banyak. Ini yang menyebabkan Soham Pareh kondisi bisa terjadi. Soham Pareh maksudnya apa? Satu talent di Indonesia bisa pegang multiple jobs. Satu talent bisa menjadi community manager di 2, 3, 4, bahkan 5 project sekaligus. Bahasa Indonesia gue udah berantakan. Jadi kayak gitu. Dan itu yang bisa menurut gue active income yang luar biasa membantu ya. Dan ini bahkan beberapa orang mereka masih kerja di Web2, kerja kantoran juga, dan kerja 5 side job di Web3-nya. Ini yang menurut gue menarik banget gitu. Ini gue kasih contoh ya, satu ya. Ini kalau kalian buka Web3 karir di sebelah sini websitenya itu udah banyak banget pilihan-pilihannya. Tapi gue to be very frank with you guys, ini tuh susah banget dapatnya. Untuk dapat level ini, kalian yang belum punya pengalaman, belum punya resume, dan pangkat-pangkat fresh graduate dengan minimum skill, sorry to say, gue lebih baik kasih tahu ini di depan daripada memberikan kalian hopium atau harapan yang delusional. Ini tuh nggak bisa didapetin gitu. Yang bisa didapetin apa? Kita yang realistis aja. Yang realistis ini kan kerjaan sampingan, so kita masuknya ke yang lebih realistis. Biasanya dapat dari mana yang lebih realistis ini? Nomor 1, Discord. Nomor 2, Telegram. Nomor 3, X. 3 ini menurut gua paling gampang untuk kalian dapat pekerjaan Web3. Kita bahas satu-satu dari pekerjaannya. Yang pertama, community manager. Stepnya, gimana cara dapatnya? Yang pertama adalah kalian harus punya social media card. Social media card itu adalah personal branding kalian. Baik itu docs. Docs itu artinya kalian ketahuan siapa orangnya. Contoh muka gua kan kelihatan nih. Itu namanya docs. Instagram gua public, itu namanya docs. Atau non-docs, dimana teman-teman ya kayak Twitter gua sebenarnya semi non-docs ya. Profile picture-nya bisa pakai generated AI atau anime ya nggak masalah lah. Pokoknya nggak tahu ketahuan identitas kalian siapa. Oke, itu cara pertama, bikin social media card kalian. Kenapa itu penting? Karena community manager ini kan butuh menggerakkan komunitas. Dan komunitas mau tahu kalian dari mana dan gimana cara bentuk komunitasnya. Nah, platform yang biasa dipakai adalah Telegram atau Discord atau X. Step 1, social media card kalian. Step 2, aktif di platform project yang mau kalian masukin. Contoh banget yang belum TGI sampai sekarang, at least sampai video ini dibuat ya. Ini tanggal 23 Juli. Itu Monat. Dan juga gue mengambil yang udah TGI itu Berachain. 2 ini kalau kalian teman-teman berhasil dapat role di Discord globalnya Monat, Discord globalnya Berachain, itu satu step closer kalian bisa jadi community manajernya project tersebut di negara kalian
gitu. Selain nantinya dapat airdrop ya, which is massive banget, salah satu benefit menjadi community manager itu dapat airdrop. Kalian juga bisa dapat roles menjadi community manajernya gitu. Community manajernya bisa dibayar dengan USDT atau dibayar dengan tokennya mereka ketika TGE nanti. Jadi yang pertama bikin social media card, yang kedua aktif di platformnya mereka. Yang nomor 3 menurut gua, datang ke event-event online ataupun offline. Yang paling penting offline dari semua project tersebut. Kalian harus lakukan ini. Kenapa? Di sini kalian bisa meet foundernya, meet C-levelnya dia dan kenalan. Jangan malu-malu kalau kalian mau kenalan. Lalu pekerjaan yang nomor 2 menurut gua adalah desain grafis. Ini anything related to content creation, video, infografis, ataupun copywriting. Nah, ini menurut gua sama ya stepnya. Stepnya kalian bisa membuat social media card kalian. Bedanya, kalau misalnya seorang content creator itu punya namanya content plan. Dia mau bahas apa, mau bahas A, B, C, D, E, F, G. Dan ini terstruktur dengan rapi. Nggak asal-asalan. Kalau kalian mau jadi community manager, menurut gue tidak perlu terstruktur. Kalian bisa engagement aja. Yang penting kalian punya knowledge yang cukup baik, saling ngobrol sama founder-founder yang lain, saling ngobrol sama komunitas-komunitas yang lain, dan memberikan value. Sedangkan kalau misalnya kalian mau jadi content creator yang benar-benar untuk project ini, itu ada strukturnya. Misalnya cara garap airdropnya kayak gimana. Nomor 2, apa aktivitas yang bisa kalian lakukan. Nomor 3, cara menambahkan poinnya gimana, do and don'ts-nya apa. Nah ini untuk menurut gua pekerjaan desain grafis tuh kayak gini. Nomor 1, penting banget kalian punya content plan. Nomor 2, eksekusi. Karena kalau kalian punya plan tapi kalian gak eksekusi, itu sama aja bohong. Kalian perlu eksekusi, baik itu dalam media ya X, media YouTube, apapun media tersebut. Kalian menjadi salah satu thought leader. Nah itu kalian bisa dilihat tuh konten-konten kalian dikonsum sama masyarakat sampai masuk ke dalam, biasanya akan dilirik sama si project tersebut. Atau kalian yang memang lempar DM, jangan malu DM projectnya. Bilang aja, halo saya udah ngikutin lama project kamu, boleh nggak sih saya kasih portfolio atau saya bantu bikin konten-konten untuk project kamu gitu. Yang nggak usah berharap banyak, biasanya tuh kalian akan ditolak most likely, tapi nggak apa-apa. Jangan terlalu berpikiran money oriented, belum apa-apa udah minta duit. Itu tuh orang-orang paling sebel biasanya. Ini gue being frank aja ya guys ya, di dunia ini tuh nggak begitu ya kadang-kadang caranya. Bukan berarti kalian harus diperbudak, bukan juga. Tapi nggak selamanya kalian baru kerja dikit gitu kan, belum ngapa-ngapain udah minta duit, udah terlalu money oriented, biasanya kalian akan kalah. Itu attitude tuh penting banget gitu. Attitude itu dijaga, itu penting. Maksudnya dengan kata lain tuh jangan terlalu jual mahal lah. Orang di sini yang butuh kan kalian kan. Kalian yang butuh, perusahaan juga belum melihat kalian, belum tahu kalian siapa. Beda cerita kalau kalian memang udah punya track record yang benar-benar bagus. Oke, next, pekerjaan selanjutnya, business development. Dan ini paling penting. Kenapa? Secara karir business development ini gajinya menurut gue yang paling tinggi. Gajinya menurut gue paling tinggi. Range-nya di Indonesia itu 1.000 sampai 3.000 dolar belum komisinya. Itu paling tinggi ya untuk business development. Udah cukup sekali sih menurut gue, cukup sekali. Misalnya kalian berhasil jadi business development di 2 tempat ya, 2-3 tempat dengan gaji 3.000 dolar. Ya guys, itu udah hampir 10.000 dolar ya per bulannya. Capek nggak? Capek sekali pasti. Cuman ya worth it ya untuk dapat 1 mobil dalam 1 bulan, itu luar biasa sekali. Nah di sini yang perlu kalian perhatikan untuk business development adalah kalian punya pengetahuan. Ini penting. Nggak cuma punya social media card, tapi punya pengetahuan. Pengetahuan untuk apa tuh bang? Ini pengetahuan untuk kalian butuh tahu project tersebut yang lagi kalian deketin, yang lagi kalian mau masukin. Gimana cara project tersebut making money? How the project is making revenue? Lalu gimana cara kalian menambahkan itu? Kalau kalian udah tahu itu, interview kalian akan lebih smooth. Kalian bisa lebih tahu. Contoh, pengalaman gue cukup banyak di sebuah exchange. Kalau exchange itu kan ada beberapa cara untuk mendapatkan uang ya. Yang pertama dengan trading volume, yang kedua dengan open interest-nya mereka. 2, yang ketiga dari listing sih, ada 3 cara. Ada beberapa sih, cuman yang paling common 3 cara itu. Karena gue udah tahu itu, ini kan bisa dibagi lagi. Trading volumenya itu dibagi futures, spot, sama swap. Terus kalau listing juga dibagi, ada launch poolnya, general listing, or apa tipe listingnya. Kalau interest dibagi juga, interest di central interest, atau interest di loan, interest di margin, atau ada yang setiap 8 jam. Gua kebetulan lupa nih, blank. Yaitu yang kalau main futures tuh. Nah itu beda-beda. Kalian mesti tahu itu supaya kalian pas di interview bisa ngomong. Karena kalau BD,
menurut gua yang paling penting itu kalian understand the project. Bukan berarti BD itu harus jago bacot. Orang yang kebanyakan bacot nggak bisa eksekusi, umurnya sebentar. Ya kecuali kalian Soham. Balik lagi nih, Soham. Kalau kalian Soham itu menurut gua legenda bacot nomor 1 yang pernah gua lihat. Itu bisa 10 kantor dalam waktu yang bersamaan. Itu tuh luar biasa banget. Dan ini web 2 guys, not even web 3, web 2. Jadi untuk kesimpulannya, teman-teman bisa tahu dulu nih 3 job desk tadi ya. Yang pertama ada community manager, yang kedua ada si desain grafis yang berhubungan dengan semua konten, nomor 3 ada business development. Menurut gua untuk video kali ini gue bahas 3 itu aja. Tapi sebenarnya ada beberapa pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih less common tapi bisa aja ya. Contoh kayak copywriter, human resources, atau legal, ya KYC, AML, itu banyak banget, compliance gitu. Ada banyak banget pekerjaan-pekerjaan di Web3 ini yang tetap kalian bisa masukin. Tapi menurut gue yang paling common dan paling gede chance untuk kalian masuk adalah di 3 tersebut. Gue ulang lagi, community manager, desain grafis, lalu business development. Gue udah jelasin juga cara dapetnya masing-masing dan gue udah memberikan tips and triknya. Semoga video ini membantu kalian mendapatkan gaji impian kalian. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di komen di bawah. Lalu kalian bisa juga DM gue di personally di Instagram. Mungkin gak gue balas satu-satu. Kalian bisa juga nge-tweet di Twitter gue yang di sebelah sini. Kalian bisa tanya-tanya kalau kalian mau. Gue juga hadir di beberapa offline event. Salah satunya menurut gue yang paling harus banget kalian datang. Ini namanya Web3 Week Asia 2025. Di event ini gue sempat jadi salah satu speakernya juga. Dan gue ketemu banyak banget orang yang udah dapat pekerjaan gara-gara ikut event. Ini adalah satu-satunya event yang ada job fair-nya. Makanya menarik banget untuk Web3 ya terutama. So untuk kalian yang belum beli tiketnya, kalian bisa beli di website w3w.asia. Di bawah gue cantumin websitenya. Jangan lupa beli, jangan lupa datang ketemu gue. Kita ngobrol-ngobrol bareng di sini ya. Oke guys, gitu aja dari gue. See you guys next time.